Om Swastiastu. Ide sulinggi sarang sami sanedahat subakti titiang. Jero mangku sarang sami sane kusumayang titiang. Bupati Wali Kota Sebali sane kusumayang titiang hadir Bapak Bupati Tabanan, Bapak Bupati Bangli, Wali Kota Denpasar, Bupati Klungkung, Bupati Jembrana, Bupati Karangasem, Wakil Bupati Buleleng, Ketua DPRD Provinsi Bali atau yang mewakili, Ketua DPRD Kabupaten Kota Sebali, idedane para titi sarang sami sane wangyang titiang, Krama Bali sarang sami ring dije ugi megenah sane tresna sihin titiang. Pada hari baik ini sani secara wage wuku dukut tanggal 19 Maret 2022 di tempat yang sangat sakral ini izinkan titiang menyampaikan pidato memuliakan keluhuran kebudayaan Bali guna meningkatkan kualitas kehidupan Krama Bali secara niskala skala. Pidato ini merupakan hasil perenungan mendalam titiang setelah melaksanakan rangkaian Ngeras Titi Bakti sebagai tanggung jawab dalam menyikapi kondisi alam, manusia, dan kebudayaan Bali yang menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan seiring dengan dinamika perkembangan zaman dalam skala lokal, nasional, dan global. Setelah mengalami gering agung pandemi COVID-19 selama lebih dari 2 tahun, sejak kasus pertama COVID-19 di Bali muncul tanggal 10 Maret 2020, kini telah mulai ada pertanda secara niskala skala astungkara gering agung pandemi COVID-19 metilar. Oleh karena itu, setelah melaksanakan rangkaian upacara suci di awal tahun ini dengan puncak upacara Ide Betara Turun Kabeh di Pura Agung Besaki bertepatan dengan Purnama Kedasa tanggal 17 Maret 2022, datanglah momentum siklus era baru sejalan dengan visi Nangun Satkirti Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Bali era baru, suatu era yang ditandai dengan hadirnya peradaban baru, berisi tata titik kehidupan baru, bangkitnya kembali kekuatan energi kehidupan, berbasis nilai-nilai kearifan lokal yang harmoni terhadap alam, manusia, dan kebudayaan Bali. Sehingga terwujud Bali yang kawista, Bali yang kang tata titi tentrem keteraharja, dan Bali yang gemah ripah loh jinawi. Bali memiliki warisan adiluhung berupa adat istiadat, tradisi, seni budaya, serta kearifan lokal yang sangat kaya, unik, unggul, agung, dan metaksu. Adat istiadat Bali menyatukan Krama Bali dalam tata titi hukum adat, kebudayaan tata pemerintahan, dan tata kemasyarakatan. Kebijaksanaan luhur hukum adat menata Krama Bali dalam dimensi parahyangan, pawongan, dan palemahan. Etik dan etos serta swagina Krama Bali membentuk kebudayaan Bali yang khas, lentur, dan berdaya guna dalam membangun kesejahteraan bersama. Tata pemerintahan desa adat dikelola dalam semangat gotong royong sesuai dengan linggih, sesana, swadharma, dan swadikara
Adat istiadat Bali yang terlembagakan dalam wadah desa adat sejak ribuan tahun telah menjadi benteng pertahanan peradaban Bali dari berbagai bentuk ancaman, guncangan, dan intervensi serta persaingan global. Pada setiap desa adat terdapat beragam tradisi luhur yang terwarisi turun-temurun. Ragam tradisi itu berupa dedolanan atau permainan rakyat, cecepatan atau olahraga, usada atau pengobatan, kewicaksanaan atau pengetahuan, undagi atau arsitektur, boge atau kuliner, dan satwa atau tradisi lisan. Tradisi tersebut telah terwarisi sebagai sarana membangun jiwa dan raga krama Bali. Pada beragam tradisi Bali tersebut terkandung nilai-nilai universal, sehingga kecakapan dan keterampilan krama Bali di bidang tradisi dapat menjadi media untuk berprestasi di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Selain itu, tradisi Bali seperti usada dan kuliner juga dapat dikembangkan menjadi industri produk olahan yang berdaya saing. Nilai tradisi juga terwujud dalam seni budaya yang merupakan kekayaan genuine Bali, seperti sesolahan atau seni tari, tetabuhan atau seni kerawitan, reringgitan atau seni pedalangan, merangi atau seni lukis, nogok atau seni patung, pepatran atau seni kriya, nyastra atau bahasa aksara dan sastra, reriptan atau desain, dan wewasran atau busana. Kesenian Bali yang menyatu dalam tata titik kebudayaan Bali berfungsi secara sakral atau wali, semi sakral atau bebali, dan profan atau bali-balian, telah menarik perhatian, kekaguman, dan kecintaan masyarakat dunia terhadap Bali. Hal ini menyebabkan Bali menjadi pulau yang sangat terkenal di dunia. Keloktah ring setungkep buana. Ragam karya, capaian estetika, beserta teknik arsitek yang khas, detail, berkarakter, mewujud dalam sistem pengetahuan yang dialih generasikan dalam tata titi kemasyarakatan desa adat, bahkan telah menjadi sumber pengetahuan masyarakat berbagai negara. Pewarisan seni budaya Bali menjadi tanggung jawab genealogis krama Bali dari zaman ke zaman, karena bakat seni budaya bagi masyarakat Bali merupakan titipan Betara Susunan, guru-guru suci, leluhur, dan lelangit kepada setiap generasi Bali. Pengetahuan genealogis krama Bali senantiasa ditopang warisan kearifan lokal yang suci, luhur, dan agung. Di antaranya berupa tata nilai, norma, kebijaksanaan luhur, upakara, dan upacara. Kearifan lokal telah menyatu padu dalam sanubari masyarakat Bali. Setiap pribadi manusia Bali, sejak dalam kandungan, lahir, tumbuh, dewasa, tua, hingga meninggal dunia, dituntun, disucikan, serta dimuliakan melalui tata titik kearifan lokal Bali, sehingga terbentuk pribadi berkarakter budi luhur. Upakara dan upacara menjadi tata titik kehidupan yang mesti dilaksanakan sebagai wujud dreda bakti kepada Hyang Widiwasa, Betara Susunan, guru-guru suci, leluhur, dan bukti welas asih
kepada alam semesta beserta isinya. Pada setiap wujud reda bakti, desa kala patra, desa mawa cara, dan menjunjung nilai kebenaran atau satyam, kesucian atau siwam, dan keindahan atau sundaram. Upakara dari yang alit, madya, dan utama dirangkai dari hasil bumi dan swagina krama Bali seperti berbagai jenis dedaunan, bunga, buah, akar, batang, duri, umbi-umbian, telur, olahan daging, olahan sayur, dan olahan jajan. Upakara dijaga kerajagannya dengan dasar tatwa, ajaran, dan etika yang tersulat dalam pustaka lontar suci, diantaranya Lontar Pelutuk Banten, Yadnya Prakerti, Widi Sastra, Dharma Caruban, dan berbagai dresta lokal lainnya di Bali. Bali mewarisi berbagai jenis upakara yang sakral, suci, dan indah dari Canangsari, Pejati, Soroan, Gebogan, Pajegan, Dangsil, Gayah, Sarat, Pulau Gembal, hingga Bagia Pulau Kerti dan Penyejeg. Persembahan upakara dilaksanakan melalui upacara yadnya yang dipimpin oleh sulinggi atau pemangku. Upacara yadnya didasarkan pada siklus wewaran, pawukon, sasih, dan tahun. Mulai dari 5 harian setiap kliwon, 15 harian kajeng kliwon, 30 harian purnama dan tilem, 35 harian atau 1 bulan Bali setiap tumpek, 6 bulanan atau 210 hari sekali seperti Galungan Kuningan, Saraswati, Pagar Wesi. Setahun sekali Ngusaba Nyepi, 10 tahun sekali Pancawali Kerama, 100 tahun sekali Eka Dasa Rudra, dan sampai 1000 tahun sekali Baligya Marebu Bumi. Upacara yadnya dilaksanakan dalam skala tempat seperti satuan pelinggih, skala ruang seperti pura, setra, perempatan atau catuspata, pertigaan, pantai, laut, danau, hutan, mata air, sawah, dan tegalan. Dan skala wilayah seperti pekarangan, desa adat, kabupaten, kota, provinsi, dan tingkat negara. Berdasarkan jenis, upacara yadnya meliputi yadnya untuk memuliakan Hyang Pencipta atau Dewa Yadnya, memuliakan leluhur atau Pitra Yadnya, memuliakan guru-guru suci atau Resi Yadnya, memuliakan sesama atau manusia yadnya, dan untuk memuliakan alam semesta atau Buddha yadnya. Pada setiap pelaksanaan upacara yadnya ditampilkan seni budaya sakral, yakni tarian sakral seperti tari sangyang, tari rejang, tari baris, topeng sidekarya, dan atau wayang lemah. Gamelan sakral seperti selonding, gong gede, dan sarong, serta nyanyian sakral seperti kidung, wirama, dan pala wakil. Selain upakara yang meliputi berbagai jenis banten, juga dilengkapi wahana ritus, yaitu sanggar surya, sunari, penyor, lelontek, pengawin, bebanrangan, bade, dan jempana. Pada momen bersamaan juga diusung prelingga, pretima, pusaka, dan arca-arca suci. Upakara dan upacara krama Bali
memiliki tata titi sangat unik, yakni menyatukan adat istiadat, tradisi, seni budaya, dan kearifan lokal. Upacara dan upacara yang sangat unik ini dilakukan sebagai wujud rasa bakti dan terima kasih kehadapan Hyang Pencipta, guru-guru suci, dan leluhur, serta welas asih kepada alam semesta beserta isinya. Bersamaan dengan itu, keberadaan upacara dan upacara menjadi perekat kohesi sosial Krama Bali dari zaman dahulu hingga kini, sekaligus memutar roda perekonomian masyarakat Bali. Banyak industri kecil dan menengah serta usaha mikro kecil dan menengah milik Krama Bali yang bergerak di bidang produksi, distribusi, jasa, dan jual beli sarana upacara. Penguatan ekosistem upacara dan upacara Dresta Bali telah ditata dari hulu sampai hilir. Di hulu, pemerintah Provinsi Bali bersama desa adat saling bersinergi dalam pengembangan tanam gumi Banten, konservasi tanaman langka endemik Bali, untuk sarana upacara dengan memanfaatkan telajakan pekarangan rumah dan tanah pelabe milik desa adat. Di tengah, dilakukan sinergi Majelis Desa Adat se-Bali dengan berbagai lembaga terkait di semua tingkatan dalam sosialisasi pembinaan serta pelatihan kepada Serati Banten. Di hilir, mulai dikembangkan Baga Usaha Paduan Desa Adat atau BUPDA dalam unit usaha penyediaan sarana upacara dan upacara Dresta Bali. Berefleksi dari sejarah peradaban Bali yang panjang, bahwa keberadaan upacara dan upacara yang menyatu padu langsung dengan seluruh adat istiadat, tradisi, seni budaya, serta dilandasi kearifan lokal yang luhur dan suci, terbukti tidak menjadikan Krama Bali kekurangan pangan dan miskin. Tepuk tangan. Sebaliknya, melalui upacara dan upacara yang menyatu padu dalam kebudayaan Bali, justru membuat alam Bali menjadi lestari. Krama Bali memiliki jati diri, berkarakter dan berkepribadian, serta kreatif inovatif, dan kebudayaan Bali menjadi semakin berkembang. Tepuk tangan. Aktivitas upacara terbukti telah mampu mendorong perekonomian lokal Bali terus tumbuh serta telah menjadi Krama Bali sejahtera. Upacara dan upacara Dresta Bali benar-benar merupakan pondasi eksistensi peradaban Bali sepanjang zaman yang telah teruji menjadi Bali eksis dan survive dengan kokoh dan lentur dan berkelanjutan, serta memberi manfaat kesejahteraan dan kebahagiaan Krama Bali secara niskala-skala dari dahulu sampai saat ini, berlanjut sampai masa mendatang sepanjang zaman. Inilah tata titi kehidupan Krama Bali yang telah diwariskan oleh leluhur, yang harus kita jaga bersama secara berkelanjutan sepanjang zaman. Bayangkan betapa tidak mudah guru-guru suci kita menentukan lokasi pura di puncak-puncak gunung. Betapa sulitnya penglingsir kita dalam membangun pura di puncak-puncak gunung itu. Berikut betapa loyal dan konsisten Krama Bali dalam melaksanakan upacara Piodala atau Puja Wali dengan perangkat upacara yang lengkap yang dilaksanakan secara berkala sejak ribuan tahun hingga saat ini. Sabar, ini ujian bagi kita karena kita sedang menguji ketangguhan masyarakat Bali. Tidak boleh ada yang bergeser. Ini hujan berkah. Dulu penglingsir kita menemukan tempat suci batu karu ini, bagaimana hebatnya. Kalau kita hanya duduk begini, saya kira jauh dibandingkan dengan pengorbanan para leluhur kita.
Tidak pernah sekalipun beliau mengeluh, lelah, menyerah, apalagi secara sengaja mengabaikan dan meninggalkan upacara dan upacara suci tersebut. Tantangan, masalah, dan kondisi yang dihadapi justru semakin menebalkan rasa bakti beliau kepada Hyang Maha Pencipta. Spirit dari seluruh rangkaian perjuangan dan wujud bakti guru-guru suci, leluhur dan penglingsir Bali inilah yang mesti kita hormati, kita junjung tinggi, kita muliakan dengan meneladani dalam sikap dan semangat hidup kita bersama. Alangkah tidak bijak jikalau sampai berani menyatakan bahwa upacara dan upacara suci itu sebagai bentuk pemborosan, pemiskinan, apalagi sampai menghasut orang untuk meninggalkan tata titi warisan upacara dan upacara suci ini. Sungguh merupakan tindakan tidak terpuji, mengagung-agungkan budaya luar, berikut membawa budaya luar ke bumi Bali, membenturkan dengan budaya Bali, apalagi sampai meninggalkan dan menenggelamkan kebudayaan Bali. Hal ini benar-benar bertentangan dengan masyarakat dunia yang justru sangat mengagumi, mencintai, dan menghormati kebudayaan Bali. Bahkan mereka sampai berulang kali mengunjungi Bali hanya untuk melihat kekayaan, keunikan, dan keunggulan kebudayaan Bali. Dalam arus deras dinamika zaman secara lokal, nasional, dan global saat ini, Bali tengah menghadapi permasalahan dan tantangan berat serta kompleks yang berpengaruh terhadap eksistensi dan keberlanjutan adat istiadat, tradisi, seni budaya, juga kearifan lokal Bali. Kerama Bali agar senantiasa eling, waspada, tragia, dan pageh dalam menghadapi ancaman baik internal maupun eksternal yang berupaya merongrong, melemahkan, bahkan berniat menggantikan keberadaan kebudayaan Bali beserta tata titi upacara upacara Dresta Bali. Tepuk tangan. Tidak boleh ragu sedikit pun kita. Kita harus tangguh. Kita patut bersyukur Bali memiliki desa adat yang diwariskan oleh leluhur Bali, di mana krama desa adat secara konsisten terus melaksanakan upacara dan upacara dengan tata titi yang menyatukan adat istiadat, tradisi seni budaya dan kearifan lokal. Sehingga secara otomatis kehidupan seni budaya Bali terpelihara secara permanen dan berkelanjutan. Seni budaya Bali tidak akan pernah mati, tidak akan pernah punah, dan tidak akan pernah redup, tetapi justru akan terus hidup dan berkembang di tengah-tengah kehidupan masyarakat sepanjang zaman. Inilah yang menjadi kekuatan inheren alam, krama, dan kebudayaan Bali, sehingga Bali menjadi pulau yang sangat religius, kultural, tengah, dan metaksu. Dengan visi Nangun Satkirti Loka Bali, melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru, Titiang berkomitmen sungguh-sungguh menjadikan kebudayaan sebagai hulu pembangunan Bali, guna mewujudkan bumi dan krama Bali benar-benar berkepribadian dalam kebudayaan sesuai prinsip Trisakti Bung Karno. Saya memastikan bahwa saya akan senantiasa berada di garda terdepan dalam penguatan dan pemajuan kebudayaan, adat istiadat, tradisi seni budaya, serta kearifan lokal. Arah dan pola kebijaksanaan penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali telah dituangkan dalam peraturan daerah dan peraturan gubernur, serta telah diimplementasikan secara nyata berkelanjutan dalam berbagai bentuk program. Program-program tersebut yakni memperkuat desa adat diatur dengan peraturan daerah Provinsi Bali nomor 4 tahun 2019 tentang desa adat di Bali. Penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali diatur dengan peraturan daerah Provinsi Bali nomor 4 tahun 2020.
menerapkan hari penggunaan busana adat Bali, diatur dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 79 Tahun 2018. Pelindungan dan penggunaan bahasa, aksara, dan sastra Bali, serta penyelenggaraan bulan bahasa Bali diatur dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2018. Pelindungan pura, pratima, dan simbol keagamaan diatur dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2020. Menyelenggarakan sistem pengamanan lingkungan terpadu berbasis desa adat atau Sipandu Beradat diatur dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2020. Pelindungan danau, mata air, sungai, dan laut diatur dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 24 Tahun 2020. Pelestarian tanaman endemik Bali sebagai tanaman gumi Banten, puspa dewata, usada, penghijauan diatur dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 29 Tahun 2020. Memberdayakan minuman khas Bali diatur dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata kelola minuman fermentasi dan atau destilasi khas Bali. Bali Energi Bersih diatur dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019. Kendaraan bermotor listrik berbasis baterai diatur dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 48 Tahun 2019. Melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional Bali diatur dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 2019. Pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai diatur dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 2018. Pengelolaan sampah berbasis sumber diatur dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019. Penggunaan kain tenun endek Bali, kain tenun tradisional Bali dituangkan dalam Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 04 Tahun 2021. Pemanfaatan produk garam tradisional lokal Bali dituangkan dalam Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 17 Tahun 2021. Tata titik kehidupan masyarakat Bali berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Sadkerti dalam Bali era baru dituangkan dalam Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 04 Tahun 2022. Pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS atap di Provinsi Bali dituangkan dalam Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 05 Tahun 2022. Oleh karena itu, sebagai Gubernur Bali, Titiang mengajak segenap kerama Bali dimanapun berada, mari bersama-sama dengan penuh kesadaran berguru kepada leluhur dan penglingsir kita tentang kekuatan rasa bakti yang diwujudkan dengan sikap pageh, kukuh, tidak pernah lelah, dan tidak pernah menyerah dalam kondisi seberat apapun. Jadi kita sebagai generasi penerus, sebagai damu-damunya semua, leluhur kita telah mewariskan sesuatu yang adiluhung, yang sangat kuat. Kita tinggal melaksanakan. Kalau melaksanakan saja tidak bisa, saya kira itu menjadi bagian daripada kehidupan kita sebagai kerama Bali. Leluhur kita melihat dari tempatnya di sana, apa yang dilakukan oleh pemimpin dan damuhnya di Bali ini. Mari bersama-sama kita menjaga dan memuliakan keluhuran serta kesucian upacara dan upacara Dresta Bali dalam keutuhan kebudayaan Bali yang telah teruji dan terbukti rajek sekaligus bergerak dinamis mengikuti perkembangan zaman. Jangan kita ikut-ikut tradisi luar. Kita sudah memiliki tradisi luar biasa, kaya, unik, dan unggul. Kita tinggal melaksanakan. Jangan dirusak budaya kita. Sebagai generasi penerus yang bertanggung jawab terhadap warisan alam, manusia, dan kebudayaan Bali, saya mengajak, mari dengan penuh keyakinan dan ketangguhan, bergerak serentak, bersatu padu, bersama-sama terus memperkokoh, memperkuat, dan memajukan adat istiadat, tradisi, seni budaya, dan kearifan lokal Bali. Karya adiluhung ide betara susunan, guru-guru suci, ide dalam raja-raja Bali, leluhur, lelangit, kawiwiku, dan
Penglingsir Bali. Marilah kita dengan terhormat menjadikan adat istiadat, tradisi seni budaya dan kearifan lokal Bali yang adiluhung sebagai sumber nilai-nilai kehidupan yang kokoh, membangun sumber daya manusia Bali unggul yang memiliki jati diri, berkarakter dan bermartabat dalam menghadapi arus deras perubahan zaman. Ayo dengan penuh bangga kita jadikan adat istiadat, tradisi seni budaya dan kearifan lokal Bali yang adiluhung ini sebagai sumber inspirasi dalam mengembangkan karya-karya seni budaya secara kreatif dan inovatif yang mencerahkan masyarakat sejagat. Mari kita dengan percaya diri tinggi menjadikan adat istiadat, tradisi seni budaya dan kearifan lokal Bali yang adiluhung sebagai basis untuk mengembangkan perekonomian lokal Krama Bali dengan ekonomi Kerti Bali guna meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan Krama Bali niskala sekala. Dengan keseluruhan cara, pola perilaku demikian yang dilakukan secara bersama-sama dengan konsisten dan teguh pendirian oleh segenap komponen Krama Bali, Titiang meyakini bahwa Bumi Bali dengan kebudayaannya akan tetap kokoh dan lentur dalam menghadapi arus deras perkembangan zaman, termasuk munculnya permasalahan dan tantangan dalam skala lokal, nasional, dan global. Hadirin sekalian yang saya hormati, demikian pidato Titiang agar dapat dipahami, dihayati, dan dilaksanakan secara niskala dan skala oleh Krama Bali untuk memuliakan keluhuran kebudayaan Bali guna meningkatkan kualitas kehidupan Krama Bali niskala skala. Matur suksema. Om Santi 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 Om.